Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita memasuki minggu yang kedua untuk mata kuliah teori mikroekonomi 2. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pilihan dalam situasi ketidakpastian. Ada beberapa topik yang akan kita bahas secara lebih detail pada presentasi ini. Pertama, kita akan mengulas sedikit, ya, atau sebenarnya ini mengulang ya, materi pada statistik, yaitu kita akan belajar mengenai variabel random atau variabel acak. Lalu kita akan mempelajari tentang konsep fair games, itu seperti apa. Lalu kita akan belajar teori khususnya mengenai paradoks Saint Petersburg, dan juga kita pelajari mengenai von Neumann-Morgenstern. Lalu kita lanjutkan dengan risk aversion, the state preference approach to choice under uncertainty, dan bagaimana cara mengurangi ketidakpastian dan risiko. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat ada cukup banyak teori-teori yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu sebelumnya, pendekatan yang kita gunakan akan kental sekali matematikanya. Yang pertama kita coba ulang sedikit apa itu random variable. Jadi kalau kalian coba bisa lihat lagi bukunya statistik ya, Walpole dan lain sebagainya, silakan. Nanti kalian akan menemukan bahwa random variable pada dasarnya itu adalah variabel yang berbentuk numerik ya, dan merepresentasikan possible outcomes dari sebuah event yang bersifat acak. Ya, jadi nanti di sini kalian bisa lihat ada possible outcomes dan ada event. Ya, jadi ada beberapa komponen sebenarnya di sini yang nanti bisa kalian coba ulang kembali pada materi statistikanya. Lalu ketika kita bicara random variable, maka juga nanti kita tidak terlepas dengan probability distribution function atau PDF ya, di mana PDF ini adalah fungsi yang menunjukkan peluang-peluang yang terkait dengan possible outcomes dari sebuah variabel random. Dan terakhir, yang kita akan banyak ulang dan ulas pada materi kali ini adalah mengenai konsep expected value ya, atau nilai harapan. Dan kalau kita bicara nilai harapan dari variabel random atau acak, maka di sini kita bicara outcomes dari variabel random secara rata-rata. Pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa kok kita membahas random variable? Ya, karena di sini kita membahas topiknya mengenai ketidakpastian. Ya, jadi kalau misalkan tidak pasti dan tidak ada informasi, maka tentu saja kita bekerja dengan suatu kondisi yang mirip dengan variabel random. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu fair games ya, atau permainan yang adil. Nah, sebelum ke sana, coba pahami dulu bahwa secara real di lapangan, ya, atau dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang bersifat permainan atau undian. Seperti misalkan ketika kita bicara asuransi, ya, maka di situ ada permainan di mana kita belum tentu akan sakit, ya, atau kalau asuransi mobil, belum tentu kita akan celaka. Nah, jadi di sini ada sisi gamesnya. Selain itu juga yang paling memberikan contoh yang sangat real ketika kita bicara permainan adalah transaksi di pasar modal. Kalau kalian beli saham apapun itu, ya, lalu dengan ekspektasi tentu saja mendapat keuntungan, belum tentu kalian akan untung, belum tentu saham itu akan naik. Nah, hal-hal semacam inilah yang nanti akan kita pelajari. Contoh lainnya bisa saja kalau kita bicara mengenai hal-hal yang ada hubungan dengan orang lain. Ya, jadi outcome dari kita juga terkait erat dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya di sini adalah poker game. Ya, jadi kalau kita punya kartu apa gitu, mungkin saja lawan kita punya kartu yang beda lagi gitu loh, yang lebih bagus lagi. Nah, di sini artinya walaupun kita punya kartu yang bagus, belum tentu menang karena bisa saja lawan kita memiliki kartu yang lebih bagus lagi. Lalu hal yang lain adalah ketidakpastian karena kurangnya pengetahuan atau informasi. Seperti kalau misalkan kita bicara mengenai cuaca, ya, yang namanya prakiraan, sudah kira di pra lagi. Ya. Jadi di sini benar-benar sangat tidak pasti. Gitu. Dan juga kalau kalian membeli barang dengan merek tertentu, ya, jadi kita nggak pernah tahu awalnya apakah barang itu berkualitas bagus atau tidak. Nah, kembali lagi, kalau kita ingin menghitung bagaimana nilai harapan atau expected value dari berbagai macam kondisi yang tadi kita bahas, ya, di mana tadi sudah kita ulas ya, bahwa nilai harapan itu secara kasar bisa juga kita artikan sebagai besar dari output dari yang pemain akan dapatkan secara average, ya, secara rata-rata. Dan kalau seandainya kalian memiliki sebuah permainan yang hadiahnya adalah X1, X2 sampai dengan Xn ya, dan probabilitasnya itu adalah P1, P2 sampai dengan Pn ya, maka otomatis nanti
ya expected value dari X-nya itu ada penjumlahan ya dari perkalian probabilitas dengan X-nya tadi atau dengan output-nya tadi. Nah, secara sederhana bisa kita tuliskan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N PI XI. Nah, itu contoh gampang cara menghitung expected value. Dan tidak ada bedanya dengan materi-materi sebelumnya yang kalian dapatkan di matematika dan lain sebagainya. Sekarang kita akan ambil contoh biar lebih clear. Ya. Misalkan ada dua orang, Budi dan Bambang. Mereka bermain lempar koin. Ya. Dan kalau seandainya head yang keluar, maka Budi akan dapat $1. Tapi kalau tail yang keluar, justru Budi harus bayar $1. Nah, dengan demikian, ya, expected value ya, yang akan dimiliki ya, oleh Budi adalah setengah dikali $1 ditambah setengah kali minus $1. Kenapa? Karena peluang keluarnya head adalah setengah, ya, dan hadiah kalau dapat head adalah $1, maka ini ditunjukkan oleh bagian depan, dan peluang keluarnya tail adalah setengah, dan dia harus bayar, maka di sini ada minus $1. Dan kita punya sama dengan 0 expected value-nya. Nah, pada permainan demikian, ya kita bisa artikan bahwa kalau seandainya permainan ini dilakukan secara berulang, secara terus-menerus, ya, maka tentu saja tidak akan ada seorang pun yang akan diuntungkan ya, atau dirugikan, ya, baik itu Budi atau Babang, karena expected value-nya sama dengan 0. Tapi bagaimana kalau seandainya kondisinya dirubah? Kita kasih peraturan yang berbeda. Ya, jadi kalau seandainya yang keluar itu adalah head, Budi dapatnya bukan 1, tapi mereka $10. Dan yang keluar ada tail, maka Budi harus membayar, tapi hanya $1. Ya, nah, kalau seperti ini apa yang akan terjadi? Ketika kita punya aturan yang baru, ya, maka expected value-nya pun akan berubah. Probabilitas tidak ada bedanya, keluarnya tail dan head itu sama-sama, ya, setengah-setengah. Dan kalau keluar head dia dapat $10, maka ini adalah outcome-nya dia, ya, $10, ya. Dan kalau seandainya dia keluar tail, dia bayar minus 1. Dengan demikian, expected value yang didapatkan oleh Budi adalah $4,5. Nah, pada kasus demikian, ya tentu saja kalau Budi ngerti konsep matematika ini, dia akan terus bermain, ya, karena expected value-nya adalah positif $4,5 lagi. Ya. Dan kalau seandainya pun, ya, Budi, jika mau ikut mainan ini dengan Bambang, ya Budi harus bayar sejumlah uang tertentu kepada Bambang, dia masih oke juga, selama nilainya masih di bawah $4,5. Kalau seandainya nilainya di atas $4,5, tentu ini lebih mahal daripada atau lebih tinggi daripada expected value-nya, maka kesannya menjadi lebih mahal. Nah, kalau seandainya ya konsep atau aturan yang tadi diterapkan ya, dan si Budi dikenakan biaya sebesar nilai expected value-nya yaitu $4,5, maka konsep yang tadi ketika expected value-nya sama dengan 0 ya, atau ketika expected value-nya biayanya itu akan sama dengan expected value, maka ini kita katakan konsep fair games. Ya, jadi itu ide daripada fair games. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana kalau kondisinya itu tidak fair. Sekarang kita akan beralih kepada paradoks Saint Petersburg ya. Jadi kadangkala taruhannya itu bisa unik-unik ya, beda-beda. Contohnya di sini pada konsep paradoks Saint Petersburg adalah permainan juga sama lempar koin, tapi aturannya itu agak berbeda. Di mana besaran hadiah yang didapatkan oleh si pemain itu akan tergantung kepada banyaknya pelemparan koin yang dilakukan. Ya, contohnya rule-nya adalah kalau keluar head ya pada lemparan ketiga atau lemparan kelima atau lemparan ketujuh ya, maka dia akan dapat hadiah sebesar 2 pangkat N. Nah, jadi ini akan tergantung berapa kali dia melempar dan head-nya keluarnya yang keberapa gitu loh. Semakin lama head itu keluar, maka tentu hadiahnya akan semakin besar. Contohnya kalau head keluar pada lemparan pertama, maka langsung selesai, dia dapat 2 pangkat 1. Ya. Tapi kalau misalkan ya yang terjadi adalah lemparnya pertama keluarnya tail, lalu dilempar lagi yang kedua, keluarnya baru head, maka dia mendapat hadiahnya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya ya kita tahu bahwa belum tentu head itu keluar dan ada berbagai macam kemungkinan head itu nanti akan keluar setelah tail, ya, maka kita memiliki permainan dengan kondisi di mana ada tak hingga kemungkinan. Atau dengan kata lain, ya, walaupun head and tail itu adalah setengah, ya, probability-nya, tapi karena ini dibuat aturannya adalah head-nya itu keluar yang keberapa, ya, maka kita punya sekarang probability bukan setengah, melainkan setengah pangkat N. Kenapa? Karena N ini menunjukkan
kondisi kemungkinan yang tak hingga, keluarnya tail, lalu baru diikuti dengan head. Kalau saya boleh ilustrasikan, misalkan dengan 10 kali pelemparan koin, maka kalian bisa lihat pada tabel yang sebelah kiri. Ya, pada lemparan pertama, ya keluar tail, ya peluang keluarnya tail adalah setengah, hadiahnya adalah 2 pangkat 1, maka di sini kita punya expected payoff-nya adalah setengah dikali dengan 2. Ya. Lalu selanjutnya pada lemparan kedua, misalkan di sini yang keluarnya head itu adalah pada lemparan kedua, jadi lemparan pertama itu keluarnya tail, lalu kedua baru head, ya, maka peluang terjadinya hal tersebut adalah 1/4. Silahkan cek lagi buku statistiknya ya terkait dengan aturan probability ini. Ya. Lalu price-nya gimana? Price-nya 2 pangkat 2 atau 4. Maka expected payoff-nya adalah 1/4 kali 4 atau $1. Begitu juga seterusnya sampai dengan 10 ya. Karena kita punya 1/2 pangkat N. Ya, atau kita punya 1/2 pangkat 10. Atau kita punya 1/1024 di sini. Ya. Dan price-nya itu adalah 2 pangkat 10 atau 1024. Maka kalau kita kalikan sekali lagi, ketemu $1. Dan apa yang bisa kita tunjukkan di sini bahwa ternyata ya expected value ya itu akan sama nilainya dengan expected payoff-nya. Ya. Di mana di sini kalian bisa lihat ya kalau saya hitung expected value-nya atau E dalam kurung X ya seperti tadi kita contohkan, maka kita punya adalah setengah pangkat N, ya itu probability-nya. Sekali lagi, ini adalah probability-nya. Lalu dikali 2 pangkat N, ini adalah hadiahnya atau outcome-nya kita bilang lah ya. Maka dengan demikian kalau saya rearrange ulang persamaannya ya, maka saya akan punya di sini ya setengah ya dikali 2 pangkat N ya, atau akan sama dengan 1 ya. Kenapa saya bisa gabungkan? Karena ini pangkat N sama ya. Kalau digabungkan maka kita jadi 1 setengah kali 2. Coret-coret 1 pangkat N ya pasti 1 gitu loh. Nah, sekarang ya ketika kita tahu memang head itu mungkin saja keluar pada lemparan yang ke N, ya, maka dengan demikian, ya, selain tadi kita punya probability-nya itu menjadi setengah pangkat N, expected value yang kita miliki juga menjadi tak hingga. Nah, dengan demikian, kalau expected value-nya positif, aja orang udah mau main, apalagi expected value tak hingga, kan gitu logikanya. Ya. Jadi, dengan demikian, pada kondisi seperti ini, siapapun itu, kalau dia suka dengan bermain lempar koin ini, dia pasti akan ikut main. Ya. Berapapun biaya yang dibebankan. Kenapa? Karena expected value-nya tak hingga, besar sekali. Namun demikian, ya kalau seandainya, oke tadi kita mengikuti konsep pemain yang rasional ya, karena kalau dia punya expected value positif, dia pasti ikut ya, atau pasti main. Sekarang expected tak hingga pasti dia mau bayar berapapun gitu. Tetapi dalam dunia realnya ya tentu saja ada batasan di mana sesuatu itu dirasakan terlalu mahal ya. Dan oleh karena itu ya ini disebut dengan paradoks ya, karena kita bilang harusnya dia main terus ya, bayar seberapapun itu besarnya, tapi ada logika lain ataupun kondisi lain di mana akan ada level tertentu yang dia merasa itu kemahalan gitu loh. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah paradoks ya. Nah, sekarang gimana cara cari solusinya? Ada alternatif ya. Salah satunya adalah solusi Bernoulli. Di mana ide dari solusi Bernoulli adalah yang harus kita hitung atau yang harus dipertimbangkan oleh pemain itu bukan besaran hadiahnya, melainkan berapa besar utilitas yang akan didapatkan kalau seandainya dia bermain dan dapat hadiah. Nah, jadi di sini ada tahapannya lagi ya. Dia bermain, ada probabilitasnya, terus dia dapat hadiah kalau menang ya, lalu dia dapat utilitas. Nah, solusi Bernoulli fokus pada yang akhir tadi, yaitu utilitasnya. Kalau seandainya, misalkan saya asumsikan, fungsi utilitas dari orang yang tadi main lempar koin itu adalah len daripada dolar yang dia dapatkan. Ya, maka saya bisa teruskan hitungannya. Ya, dia punya probability-nya 1/2 pangkat N, hadiahnya tadi kita juga tahu ya 2 pangkat N. Ya, jadi kita masukin satu persatu. Maka kalau seandainya ya kita masukin dapat $2 ya, kita $2 tadi kita masukkan ke dalam persamaan len dolar ya, yang 2 ini, maka kita punya sebesar 0,301. Lalu kalau kita cari expected utility-nya ya, maka kita punya hitungannya kurang lebih adalah ya setengah ya dikali ya 0,301 ya ditambah setengah ya dikali
0. Ya. Karena setengah itu probabilitasnya ya. Dan 0 itu tadi karena dia nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, setengah dari 0,301 itu adalah sama dengan 0,1505. Cara yang sama ya, nanti kita bisa coba hitung ya untuk yang lainnya. Contoh sini ya, dia keluar pada lemparan kedua, maka probabilitasnya ada setengah pangkat 2 ya, atau seperempat. Price-nya 4. Maka kita hitung nanti ya berapa besar daripada utilnya ya, atau kepuasannya dengan len daripada 4 ya. Ini masuknya sini len 4 ketemu 0,602, cari expected value-nya ketemu ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini kalau seandainya saya lakukan ini secara tahingga, bukan 10 ya, tapi ini dilanjutin lagi sampai tahingga. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini kita akan punya persamaannya kurang lebih sama dengan frekuensi harapan biasa. Tetapi kalian bisa lihat di sini ya, kalau kita rearrange ulang ya, 1/2 pangkat I, ya otomatis kan 1 pangkat I pasti 1 kan, makanya tetap 1, lalu yang 2 di bawah penyebutnya pangkat I, 2 pangkat I tetap. Lalu len 2 pangkat I ya, dengan modifikasi matematika biasa kita lempar I-nya ke depan, akhirnya I len 2. Atau kalau saya atur ulang ya, karena di sini sudah tidak ada lagi I-nya yang len 2 ya, maka kita punya adalah len 2 atau sederhananya 2 len 2 atau setara dengan 1,39. Tapi ingat 1,39 adalah satuan kepuasan util. Maka kita harus anti-logkan ya, atau bahasa lainnya kita eksponensialkan ya, dan itu akan setara dengan 3, sekian atau hampir mirip dengan 4. Namun demikian kalian nanti akan ada masalah lagi dengan solusi Bernoulli. Kenapa? Kalau seandainya fungsi utility bukan len dolar, tapi fungsi utility adalah 2 pangkat I ya. Dan nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kesimpulan juga tahingga. Nah, tapi itu tahapan selanjutnya lah. Kita tidak bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan beralih kepada teorema von Neumann-Morgenstern. Ya. Teorema von Neumann-Morgenstern ini kita bicara tentang risk aversion sebenarnya. Ya. Apa idenya? Kita contohkan dulu dengan kasus yang real. Misalkan kekayaan saat ini adalah W star. Ya. Lalu kita tahu bahwa fungsi utilitas yang kita analisis ya pada konsep von Neumann-Morgenstern ini adalah U dalam kurung W. Dan suatu ketika ya kalian akan diberikan 2 taruhan nih. Taruhan yang pertama punya peluang 50-50 ya, bisa menang bisa kalah ya. Lalu hadiahnya sebesar H dolar ya. Nah, selanjutnya ada kesempatan lain ya, kalian juga akan mendapatkan peluangnya 50-50 karena lempar koin juga ya. Dan kalau menang atau kalah dia punya konsekuensinya berapa? 2H dolar. Ya. Jadi maksudnya di sini kalau menang dapat 2H, kalau misalkan kalah dia bayar 2H. Itu idenya ya. Sama juga yang atas, kalau dolar H itu artinya kalau menang dia dapat H dolar, kalau misalkan dia kalah dia bayar H dolar. Maka dengan demikian ya, karena peluangnya 50-50 ya, pada kasus taruhan yang pertama kita punya setengah probabilitasnya. Lalu, kalau kita bicara mengenai wealth-nya, kalau dia menang, maka kekayaan bertambah sebesar plus H. Kalau dia kalah, maka berkurang sebesar minus H. Itu taruhan yang pertama. Taruhan yang kedua juga mirip, probabilitasnya setengah-setengah. Ya. Kalau menang dia dapat plus 2H, kalau kalah dia berkurang 2H kekayaannya. Nah, pada kasus demikian, kalau seandainya kalian hitung, ya, kalian akan mendapatkan bahwa ternyata utilitas yang didapatkan dari W star ya, atau dengan kekayaan sekarang yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak ikut taruhan, itu pasti selalu besar dibandingkan dengan kalian kalau ikut taruhan dengan 50-50 chance ya, atau kesempatan 50-50 ya, dengan hadiah sebesar H dolar, dan ini juga akan lebih besar dibandingkan kalau hadiahnya 2H dolar ya. Dan kalau ingat ya, kalau hadiah 2H artinya kalau kalah juga bayar 2H gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya di sini ya, karena UW star ya itu selalu lebih tinggi daripada yang UHW star dan U2HW star, maka dengan demikian apa itu UW star? UW star itu adalah utilitas yang didapatkan dari kekayaan sekarang yang dia nggak ngapa-ngapain, yang dia nggak ngambil taruhan. Dengan demikian, kondisi ini mencirikan bahwa setiap individu sebenarnya itu akan lebih memilih untuk tidak bertaruh dan memiliki expected value utility-nya itu sama dengan UW star tadi yang kita bahas. Dan kondisi demikian ya kita katakan sebagai
risk aversion, ya. Karena menghindari risiko, ya, itu sudah pasti. Nah, sekarang kita coba lihat secara grafisnya gimana sih, ya. Kalau seandainya individu memilih untuk tidak bertaruh, ya, maka dengan demikian dia kekayaannya adalah W star, ya. Dan dengan demikian utilitasnya adalah UW star, ya. Bisa dilihat di sini, ini kekayaannya, ya. Lalu UW star, ya, itu adalah utilitas yang didapatkannya. Tetapi ingat ya, kalau dia bertaruh dengan besaran H, ya, kekayaannya bisa W star minus H atau W star plus H, ya, probability-nya 50-50, ya, maka ya kalau seandainya kita hitung expected value-nya atau nilai harapannya, kita akan dapatkan UH W star, yang mana sebenarnya itu adalah titik tengah, ya. Titik tengah dari dua nilai utilitas, ya, kalau seandainya dia minus H dan plus H. Ya, karena 50-50 tadi kita punya probability-nya. Begitu juga dengan kasus yang 2H, ya. Dia juga ada pada titik tengahnya. Nah, dengan demikian apa yang bisa kalian tunjukkan sama juga kayak tadi, ya, bahwa kalau dia tidak bertaruh, kepuasannya akan lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan dia bertaruh, ya, berapapun taruhannya dengan peluangnya 50-50. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat pada konsep yang tadi sudah kita bahas terkait risk aversion, pada dasarnya kita tahu orang itu akan memilih tanpa risiko, ya, dimana kita punya tadi UW star tadi, ya. Dan kalau perlu sebenarnya, ya, mereka lebih milih untuk mendingan saya bayar aja deh, tapi yang penting nggak ada risiko gitu loh. Karena tadi kalau kita lihat gambarnya, ya, dia bisa kekayaannya di W star minus H dan W star plus H. Artinya kalau dia buntung, ya, dia dapat W star minus H. Kalau dia lagi untung, bisa jadi dapat ada W star plus H. Tapi kan itu nggak pasti, ya. Itu nggak jelas. Kalau dapat lagi buntung kan dia malah W star minus H. Jadi mereka sebenarnya lebih milih, ya, untuk membayar deh, nggak apa-apa gitu loh. Nah, kalau seandainya, ya, orang berada pada kondisi dia harus bertaruh, ya, dia berada ketidakpastian, ya, dia harus bertaruh, harus milih, ya, di antara opsi yang banyak tadi, ya, maka orang pasti akan milih kondisi yang kekayaan yang bebas risiko, ya, pasti seperti itu. Dan itu bisa didapatkan, ya, karena dia sekali lagi berada pada ketidakpastian, maka harus ada sesuatu yang membuat dia bisa bertahan di situ. Nah, disinilah, ya, konsep asuransi nanti kita masuk, ya. Kenapa? Karena orang nggak apa-apa deh nggak ada di berada pada taruhan yang bisa dapat dia nanti utilitas, kekayaannya W star plus H, ya. Tapi yang penting dia punya kekayaan sudah pasti dengan nilai tertentu. Contohnya sih di W bar kita asumsikan. Dan nggak masalah dia harus bayar sejumlah uang tertentu, ya. Kita contohkan W star minus W bar, ya. Dan nilai W bar sebenarnya lebih rendah daripada W star, ya. Tapi itu sudah pasti, ya. Dan nanti utilitas yang didapatkan adalah UH W star. Sama dengan kondisi tadi, ya, dicontohkan ketika dia bertaruh dengan peluang 50-50 dan hadiahnya itu adalah H dolar. Nah, kalau kita lanjutkan konsep risk aversion, ya, sebenarnya itu ada ukurannya, ya. Salah satu ukurannya bisa kita ambil dari penelitiannya Pratt tahun 1960. Ada yang namanya absolute risk aversion, yaitu pada dasarnya hanya minus U double aksen W dibagi U aksen W. Dan karena, ya, kita tahu bahwa willingness to pay, ya, seseorang itu untuk menghindari ketidakpastian itu sebenarnya, ya, pasti akan tergantung, ya, pada kekayaan individu, ya. Nggak mungkin semua orang sama gitu loh. Ya, pasti akan beda, kekayaannya tinggi dengan kekayaannya yang rendah pasti dia punya beda, ya, kondisinya. Makanya di sini kita pikirkan alternatif lainnya disebut dengan relative risk aversion. Dengan rumus yang kurang lebih nggak jauh beda, ya, hanya kita boboti dengan kekayaannya. Jadi sebenarnya RRH itu adalah ARA dikali W. Nah, ini adalah konsep berdasarkan Pratt 1960. Nah, sekarang kita akan masuk kepada state preference approach to choice under uncertainty. Ya, nah, kita akan belajar di sini, ya, lebih kepada ekonominya sekarang. Tadi juga ekonomi, tapi ini lebih ngeling lagi dengan materi kalian sebelumnya. Ingat pada kasus ataupun pada konsep konsumen, ya, kita belajar mengenai utilitas dan kendala anggaran. Ini kita coba representasikan pada kondisi ketidakpastian. Ya, sebelumnya itu pasti terus tuh.
Contohnya misalkan gini, kita punya kondisinya adalah bisa jadi kondisi yang baik ya, good times ataupun kondisi buruk atau bad times ya. Dan dengan demikian nanti kekayaannya ya bisa saja kita dapatkan wealth pada saat kondisi yang baik dan wealth pada saat kondisi yang buruk ya. Contohnya di sini misalkan kalian punya kekayaan yang berasal dari apa namanya ladang misalkan ya sebagai petani. Bisa saja iklimnya lagi bagus ya, musimnya lagi bagus, hasilnya bagus. Tapi saya musimnya buruk ya, semuanya pusuh gitu loh, atau semuanya hancur ya. Nah, ini dua kemungkinannya. Nah, misalkan kita asumsikan bahwa utilitas bersifat independen ya antara state yang tadi ya dan probabilitas status good times akan terjadi adalah P ya. Jadi kalau kita bicara good time itu peluangnya adalah P, maka utilitas harapannya yaitu akan sama dengan P kali UWG tambah 1 min P ya, karena hanya ada dua kemungkinan ya, maka peluang terjadinya tidak baik itu adalah hanya 1 min P dikali UWP. Nah, kita tahu bahwa tujuan individu maksimisasi kepuasan, maka U yang maksimisasi kepuasan ya, maka di sini pada dasarnya akan didapat kalau seandainya ya kekayaannya pada level tertentu. Contohnya di sini adalah W. Nah, di sini juga dia tahu bahwa kekayaannya ini ya, dia belanjakan untuk membeli barang, misalkan di sini diasumsikan berarti ada dua kondisi ya, kondisi baik dan kondisi buruk ya, bukan barang lagi. Ya, otomatis nanti ada harganya ya. Tingkat harga pada kondisi baik itu adalah PG, sedangkan tingkat harga pada kondisi buruk adalah PB. Maka di sini kita akan punya ya bahwa W itu akan sama dengan PGWG plus PBWB, sama dengan konsep garis anggaran yang kita miliki atau kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana maksimisasi utilitas ya? Kita tahu ya MRS sama dengan MUX per MUY itu selalu kita bahas ya. Maka di sini kita bisa ikuti ya konsepnya, langsung di bypass saja ya, nggak usah diturunin lagi. MRS sama dengan X per MUY ya. Di sini kita punya MRS sama dengan del P per del WG per del V per del WB ya. Atau kita punya di sini adalah V kali U aksen WG dibagi dengan 1 min P kali U aksen WB ya, sama dengan PG per PB ya. Jadi ini pada dasarnya mirip ya dengan konsep maksimisasi kepuasan konsumen ya. Di sini kan marginal utility ya. Ini marginal utility sama dengan MUX per MUY sama dengan PX per PY ya. Tapi di sini kita punyanya ada ketidakpastian. Maka di sini kita punya P dan 1 min P. Lalu seandainya kita asumsikan bahwa kita tahu bahwa pasar ini akan fair ya kalau seandainya rasio harganya itu akan sama dengan P dibagi dengan 1 min P. Nah, kalau misalkan ini ya yang kita tahu kondisi fair, kita integrasikan dengan persamaan di atas, maka apa yang terjadi? Kita akan miliki bahwa pada kasus fair market ya MRS-nya sama dengan P U aksen WG per 1 min P U aksen WB sama dengan P dibagi 1 min P. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini P, ya kan? Ya, sama-sama P, 1 min P, 1 min P, coret kan? 1 ya. Artinya, kalau saya atur ulang, saya punya U aksen WG per U aksen WB sama dengan 1, atau bisa juga saya simpulkan ya, U aksen WG sama dengan U aksen WB, atau dengan kata lain, WG akan sama dengan WB. Ya, ini adalah ide dasarnya. Nah, sekarang bagaimana ilustrasi grafisnya? Ya, sama sebenarnya dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya, perhatikan di sini yang berbeda adalah kita punya certainty line, ini nggak ada ya sebelum-sebelumnya. Lalu kita punya utilitas dicemikan dengan kurva indifferent juga sama. Kita punya garis anggaran, ya. Di sini ada I, ya, ada I aksen, ya, itu sama ya dengan garis anggaran sebelum-sebelumnya. Dan sekali lagi, ya, pada kondisi ini kita bisa lihat ya keseimbangan, maksud saya itu adalah persinggungan antara ya utilitas ataupun kurva indifferent dengan garis anggarannya ya. Di sini kita punya ya pada kondisi ya kita punya adalah I ya garis anggarannya, maka kita punya di sinilah titik keseimbangannya ya, dan disitulah kondisi certainty line-nya juga ya. Jadi itu berpotongan semua, dan itu terjadi pada saat kapan? Pada saat ya WG sama dengan WB ya. Seperti yang sudah kita rumuskan tadi ya, itu hanya membuktikan saja. Tapi kalau misalkan kondisinya ada I aksen garis anggarannya, maka kita punya agak melenceng di sini. Ya, nanti kita akan bahas lebih detailnya tentang perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Tapi intinya yang saya tunjukkan di sini adalah bahwa fair
market terjadi pada saat WG sama dengan WB sudah ditunjukkan dengan gambar yang ini ya, dan itu sebenarnya terjadi pada saat persinggungan garis anggaran dengan kurva indifferent ya, dan ini kita katakan sebagai certainty line. Nah, sekarang setelah kita tahu ada ketidakpastian dan resiko, maka gimana cara kita mengurangi ketidakpastian dan resiko tersebut? Nah, tadi sudah kita singgung sebenarnya. Caranya salah satu dengan asuransi. Sekarang kita modelkan asuransi itu. Misalkan kita miliki asumsi bahwa seseorang memiliki kekayaan 10.000, punya resiko terkena penyakit ya dengan peluang 50% ya. Dan kalau dia sakit, dia akan habiskan uang sebesar 4.000. Oke. Dan dengan demikian ya kita bisa tunjukkan bahwa kondisi ya pada saat dia tanpa asuransi adalah U1. Apa itu? Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat. Ini terlalu langsung ya, tapi nanti saya akan lanjutkan di slide-slide berikutnya. Nah, kapan terjadi fair insurance ya? Fair insurance terjadi kalau sekali lagi tadi ketika nilai expected value-nya sama dengan 0 atau expected value-nya sama dengan charge ataupun fee yang harus dibayarkan. Asuransi bayarnya adalah premi. Nah, jadi sekarang ya apakah konsepnya mirip ya, mirip-mirip sebenarnya, tetapi bukan kita lihat preminya langsung, tapi kita masukkan informasi premi tersebut ya untuk menghitung ya kira-kira berapa nanti expected value-nya. Ya, nah, di sini kalian bisa lihat ya kasusnya kalau seandainya seseorang itu punya asuransi dan dia bayar premi 2.000 ya, ini langsung aja kita asumsikan 2.000 dan klausulnya adalah full protection ya, proteksi total artinya pokoknya harus pasti dibayar tuh yang 4.000 tuh ya yang masuk rumah sakit tadi. Maka utilitasnya nanti akan berada pada U2 ya. Itu kondisinya agak paling tinggi tadi yang di atas ya. Nanti kalian bisa lihat lagi di slide sebelumnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau seandainya yang bersangkutan tidak sakit ya, maka nanti kekayaannya hanyalah 10.000 dikurang 2.000 atau 8.000, dan kalau dia sakit ya, maka dia kekayaan adalah 10.000 kurang 2.000 bayar premi ya, lalu dikurang 4.000 lagi karena dia sakit, bayar rumah sakit, dan digantikan 4.000 karena full protection. Hasilnya adalah sama-sama ya 8.000. Artinya dengan dia membeli asuransi ya kekayaannya sudah pasti 8.000 ya, mau dia sakit atau dia tidak sakit. Nah, kalau seandainya ya kita bandingkan dengan kondisi tanpa adanya asuransi ya, maka kita bisa lihat di sini ya expected value-nya adalah setengah kali 10.000 karena dia peluang akan mengalami kehilangan ya. Setengah dikali 10.000 kurang 4.000 karena ini adalah resiko yang harus dia bayarkan kalau dia sakit ya. Nah, dengan demikian kalau kita hitung dia adalah 8.000. Kalau seandainya di sini kalian bisa lihat ya, kita punya nilai preminya, nilai wealth ya yang dihasilkan dengan kita membayar premi atau setelah premi itu nilainya sama ya dengan nilai expected value pada saat tidak ada asuransi atau pada saat W aksen sama dengan expected value no insurance, maka di sini disebut dengan fair insurance. Nah, kasus yang terjadi adalah nggak akan ada tuh perusahaan yang memberikan premi pada fair ya. Pasti akan, kenapa? Karena bisa rugi lah. Dia bagaimana cara bayar untuk operasionalnya, belum lagi mikirin profitnya. Ya, memang betul uang asuransi itu nanti diinvestasikan lagi, tapi pasti dia akan berpikir terlebih dahulu ya untuk tidak memberikan premi pada fair karena akan punya peluang rugi ya, atau punya peluang nggak dapat untung sama sekali gitu loh. Padahal dia pengen nyari untung yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu pada dasarnya perusahaan asuransi tidak akan memberikan premi ya pada kondisi yang fair. Ya dengan demikian ya individu gimana? Apakah individu tidak akan ikut karena tidak fair? Enggak juga ternyata. Ya, individu itu pasti tetap akan ikut juga asuransi dengan catatan apa? Premi yang unfair-nya itu ya akan berada atau akan mengakibatkan ya risk free wealth-nya itu memiliki kepuasan yang sama dengan kondisi tanpa adanya asuransi. Ingat sebelumnya yang kita bahas itu adalah kondisi kekayaan dengan asuransi. Ya, bukan kepuasannya ya, bukan utilitas yang dihasilkan, tapi kondisi kekayaan dengan asuransi nilainya itu sama dengan expected value ya kondisi pada saat dia tidak ada asuransi ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah mengenai expected value utilitas yang dihasilkan dari expected value tadi ya. Jadi kalau seandainya dia harus bayar sebesar 2.500 kalau kita lihat gambar yang tadi ya, maka pada dasarnya dia masih memiliki ya risk free wealth sebesar 7.500 ya, dan ini akan memberikan kepuasan dia sebesar U1 yang mana nilainya akan sama dengan kondisi tanpa
insurance. Nah, jadi dia masih mau pada kondisi ini walaupun dia tidak fair. Tetapi kalau tidak fairnya itu kebangetan, itu misalnya terlalu mahal ya sebesar 3.500 dan membuat utilitasnya nanti di bawah ya. Ingat tadi kita ada U2, ada U1, ada U0 ya. Kondisi yang dengan yang unfair ya. Yang fair itu U2 di atas. Yang unfair itu yang U1. Nah, kalau misalkan nggak fair banget itu di U0 dan ini pasti orang nggak akan mau ikut asuransi tersebut. Nah, itu kira-kira idenya. Saya rasa itu materi untuk hari ini ya. Kita akan ketemu lagi lanjutan dari materi ini, tapi kita masukkan unsur informasi pada minggu depan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.